Mengapa Daulah Utsmaniyah yang dahulu berkuasa selama lebih dari 6 abad lamanya dapat hancur dan runtuh di awal abad ke-20? Penyebab yang pertama ialah tidak adanya peraturan yang jelas dalam peralihan kekuasaan. Tidak adanya peraturan yang jelas tentang perpindahan kekuasaan sering menimbulkan ketidakstabilan politik di dalam Daulah Utsmaniyah. Hal ini juga kerap kali menimbulkan persaingan politik dan rasa saling tidak percaya antara sultan dan saudara-saudaranya. Sejak berdiri, pemerintahan Daulah Utsmaniyah memang tidak pernah menentukan siapakah yang akan menggantikan posisi sultan dengan pasti. Bahkan sultan itu sendiri tidak dapat memastikan siapa yang akan menjadi penggantinya. Meskipun sultan juga berhak menunjuk putra mahkota, namun ada kalanya sang putra mahkota juga tidak jadi memimpin atau ada kalanya sang raja tidak punya keturunan yang siap menjadi putra mahkota. Maka seringkali hukum rimba yang berlaku. Siapa yang kuat, dialah yang berkuasa. Di masa Sultan Bayezid I Sang Halilintar, Daulah Utsmaniyah mengalami cobaan yang berat. Sultan Bayezid I kala itu kalah dalam pertempuran Ankara tahun 1402 Masehi melawan Timur Leng. Maka setelah itu Sultan Bayezid I pun ditawan dan akhirnya tewas secara mengenaskan sebagai tahanan di daerah kekuasaan Timur Leng. Sementara itu Daulah Utsmaniyah belum memiliki sultan baru pengganti Sultan Bayezid I. Maka akhirnya terjadi perang saudara dan perebutan kekuasaan antara 4 putra Sultan Bayezid, yaitu Muhammad, Musa, Isa, dan Sulaiman. Perang saudara antara 4 pangeran tersebut menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi Daulah Utsmaniyah dan jatuh pula korban jiwa dalam jumlah yang sangat besar. Perang saudara tersebut berlangsung selama sekitar 11 tahun. Untungnya Pangeran Muhammad I dapat menyudahi kekacauan tersebut. Meskipun konsekuensinya ketiga saudaranya harus gugur dalam proses perebutan kekuasaan. Kekacauan politik akibat ketidakjelasan aturan dalam perpindahan kekuasaan juga terjadi saat kekuasaan berpindah dari Sultan Mustafa I ke Sultan Utsman II, kemudian ke Sultan Murad IV, lalu ke Sultan Ibrahim I dan Muhammad IV, di mana sosok yang lemah mental dan masih di bawah umur pun diangkat sebagai sultan karena tidak adanya persyaratan dan aturan baku tentang siapa yang boleh menjadi sultan. Hal ini juga menyebabkan munculnya sultan-sultan yang tidak memiliki kapasitas yang cukup untuk memimpin sebuah negara besar seperti Daulah Utsmaniyah. Munculnya sultan-sultan yang kurang kompeten tersebut akhirnya melemahkan Daulah Utsmaniyah dan membawanya kepada masa-masa kehancuran. Yang kedua, pengkhianatan. Tentu saja tidak ada satu negara pun di dunia ini yang tidak mengalami pengkhianatan. Pengkhianatan merupakan salah satu faktor penting yang menyebabkan hancurnya Daulah Utsmaniyah. Pengkhianatan ini tentu saja muncul bukan dari luar tapi dari keluarga Daulah Utsmaniyah itu sendiri. Contohnya ialah pengkhianatan Ratu Qasem Sultan dan pasukan Janisari terhadap Sultan Ibrahim I. Saat Sultan Ibrahim I terlibat dalam perselisihan dengan ibunya Ratu Qasem Sultan, Ratu Qasem Sultan dan pasukan Janisari melakukan konspirasi dengan melengsarkan Sultan Ibrahim I dan mengangkat putranya Sultan Muhammad IV agar Ratu Qasem Sultan dapat kembali berkuasa dan mengendalikan pemerintahan. Bahkan lebih dari itu, Ratu Qasem Sultan juga meyakinkan orang-orang Janisari untuk menjatuhkan hukuman mati terhadap Sultan Ibrahim I untuk mengamankan posisi Sultan Muhammad IV. Setelah Ratu Qasem Sultan melihat adanya gerakan untuk mengembalikan kekuasaan Ibrahim I, dan perlu diketahui bahwa Ratu Qasem Sultan dan para pemimpin Janisari sama-sama memiliki kepentingan, yaitu sama-sama ingin menguasai pemerintahan Daulah Utsmaniyah. Selain itu ada pula para menteri yang melakukan berbagai pengkhianatan yang merugikan Daulah Utsmaniyah. Contohnya ialah perselisihan antara Mustafa Karapasha dan Murad Kirai yang menyebabkan kekalahan Daulah Utsmaniyah dalam Perang Vienna. Karena Murad Kirai membenci Sodul Azam Mustafa Karapasha dan Mustafa Karapasha memperlakukan Murad Kirai dengan perlakuan yang buruk. Sebenarnya Daulah Utsmaniyah berpotensi mewujudkan kemenangan besar di wilayah Eropa. Namun Murad Kirai tidak ingin Mustafa Karapasha menjadi pahlawan dan semakin bersinar namanya karena kemenangan-kemenangan Daulah Utsmaniyah. Maka Murad Kirai pun melakukan konspirasi dengan pasukan Eropa, sehingga pasukan Daulah Utsmaniyah kalah dalam pertempuran tersebut.
Maka Daulah Utsmaniyah pun kalah dalam peristiwa Vienna dan kota penting tersebut tidak jadi ditaklukkan oleh Daulah Utsmaniyah. Pengkhianatan bukan hanya dilakukan oleh Murad Kirai, tetapi juga oleh pemimpin pasukan sayap kanan Daulah Utsmaniyah yang menyuruh pasukannya untuk mundur dari medan pertempuran. Selain itu, dari kalangan umat Islam sendiri, Daulah Safawiyah juga kerap mengganggu Daulah Utsmaniyah dengan menguasai wilayah-wilayah Daulah Utsmaniyah saat pasukan Daulah Utsmaniyah sibuk berjihad dan berperang melawan orang-orang Eropa. Beberapa kali Daulah Utsmaniyah harus menghentikan penyerangan mereka ke Eropa hanya untuk mengamankan wilayah mereka dari serangan Daulah Safawiyah. Yang ketiga, gaya hidup istana para sultan. Dahulu para sultan Daulah Utsmaniyah memimpin sendiri pasukan mereka di medan pertempuran. Keluarnya seorang sultan ke medan pertempuran tentu saja menambah semangat tempur pasukan Daulah Utsmaniyah di dalam peperangan. Saat seorang prajurit melihat sultan mereka berjuang bersama mereka di medan pertempuran, mereka akan mengeluarkan seluruh kemampuan mereka untuk memenangkan pertempuran dan mendapatkan perhatian dari sultan. Namun setelah wafatnya Sultan Sulaiman Al-Qanuni, para sultan Daulah Utsmaniyah tidak lagi mau keluar ke medan perang memimpin pasukan. Para sultan akhirnya sibuk dengan kehidupan istana yang penuh dengan kemewahan dan kenikmatan. Para sultan lebih banyak menghabiskan waktunya di istana daripada di medan perang. Hal ini membuat Daulah Utsmaniyah kalah dalam berbagai pertempuran karena tidak adanya pemimpin yang mampu menyatukan kekuatan dan memberikan semangat kepada pasukan Daulah Utsmaniyah. Bahkan pasukan Janisari pun mulai mendesak Sadrul Azam atau Perdana Menteri untuk menghentikan perang dan membuat perjanjian damai dengan Eropa. Meskipun konsekuensinya, Daulah Utsmaniyah terus menyerahkan wilayah-wilayah dan benteng-benteng yang sebelumnya berada di tangan Daulah Utsmaniyah. Yang keempat, korupsi. Korupsi menyebar luas dengan sangat jelas di dalam Daulah Utsmaniyah, terutama setelah masa Sultan Sulaiman Al-Qanuni. Setelah wafatnya Sultan Sulaiman, para sultan mulai kehilangan karakter dan wibawanya, sehingga para menteri dan pejabat mulai mencari kesempatan untuk mengambil keuntungan sebesar mungkin dari posisi yang sedang mereka pegang. Suap pun menyebar di dalam pemerintahan. Suap menjadi sebuah jalan bagi setiap orang untuk mendapatkan posisi atau jabatan yang mereka inginkan, ataupun untuk mendapatkan sesuatu yang sebenarnya bukan hak mereka. Namun semua itu bisa didapatkan dengan jalan belakang atau melalui suap. Bahkan jabatan-jabatan yang ada di dalam pemerintahan Daulah Utsmaniyah tidak lagi diberikan berdasarkan kemampuan, namun jabatan diberikan kepada orang yang mampu membayar suap paling besar. Karena itu, maka muncullah orang-orang yang tidak layak menjabat dan tidak punya kompetensi di dalam pemerintahan Daulah Utsmaniyah. Hal ini tentu saja membuat Daulah Utsmaniyah menjadi semakin lemah. Pasukan Janisari bahkan mampu mengangkat dan menurunkan para menteri jika para menteri membela kepentingan pasukan Janisari dan memberikan mereka harta. Maka para menteri akan didukung oleh pasukan Janisari. Dan sebaliknya, jika para menteri tidak membela kepentingan pasukan Janisari, maka mereka pun akan diturunkan oleh pasukan Janisari. Bahkan menteri, perdana menteri, ataupun sultan yang mencoba melakukan perbaikan dalam pemerintahan akan disingkirkan oleh para pemimpin Janisari. Dan ada kalanya diturunkan dan dieksekusi sebagaimana yang terjadi pada Sultan Utsman II dan Sultan Ibrahim I. Yang kelima, pemborosan. Di masa sultan-sultan terkuat Daulah Utsmaniyah, harta negara digunakan dengan bijaksana. Uang negara digunakan untuk pembangunan dan pengembangan negara. Selain itu, uang negara juga digunakan untuk mengembangkan kekuatan pasukan Daulah Utsmaniyah. Hal ini perlu dilakukan agar Daulah Utsmaniyah memiliki kemampuan yang cukup untuk menghadapi musuh-musuh negara yang berasal dari dalam maupun dari luar Daulah Utsmaniyah. Selain itu, uang negara juga digunakan untuk pembangunan jalan-jalan umum, masjid-masjid, sekolah-sekolah, pasar-pasar, dan berbagai fasilitas umum lainnya yang dibutuhkan oleh penduduk Daulah Utsmaniyah. Namun saat Daulah Utsmaniyah dipimpin oleh para sultan yang lemah, uang negara digunakan untuk hal-hal yang tidak seharusnya. Pemborosan pun terlihat dengan jelas di dalam penggunaan uang negara. Contohnya dapat kita temukan di masa Sultan Murad III, di mana dia merayakan kelahiran putranya Muhammad dengan melakukan perayaan di Istanbul selama 45 hari. Dan untuk mendanai perayaan yang sangat besar tersebut, Daulah Utsmaniyah mengeluarkan dana yang besarnya sama dengan besar anggaran negara untuk mendanai perang-perang dan pasukan Daulah Utsmaniyah selama beberapa tahun.
Hal semisal juga terjadi saat Sultan Ibrahim I memberikan hadiah yang sangat besar kepada seorang budak perempuan yang dicintainya dengan nominal yang tidak masuk akal. Pengeluaran-pengeluaran tidak masuk akal semacam ini mengakibatkan ketidakstabilan ekonomi dan kerugian negara yang sangat jelas. Hal ini tentu saja melemahkan negara dan melemahkan kekuatan pasukan Daulah Utsmaniyah. Hal ini juga mengakibatkan ketidaksetaraan ekonomi dan kemiskinan di kalangan rakyat. Yang keenam, kezaliman. Ibnu Taimiyah mengatakan sesungguhnya Allah akan melanggengkan sebuah negara yang adil meskipun negara itu kafir, dan Allah tidak akan melanggengkan negara yang zalim meskipun negara itu muslim. Maka kehidupan sebuah negara dapat berlanjut jika berada dalam keadilan dan kekafiran, dan kehidupan sebuah negara tidak berlanjut jika negara itu zalim meskipun negara itu negara Islam. Sebagian pejabat Daulah Utsmaniyah di masa-masa akhir kekuasaannya cenderung kepada pertumpahan darah dan pengumpulan kekayaan pribadi. Sebagai contoh, Ibrahim Pasha, salah satu menteri di masa Murad III yang dahulu adalah gubernur Diyarbakir, memperlakukan penduduk Diyarbakir dengan zolim, dengan kezaliman yang sangat amat. Hingga akhirnya salah satu penduduk melaporkan kezaliman tersebut kepada Sultan Murad III. Maka diadakanlah sebuah majelis untuk menyelesaikan kezaliman Ibrahim Pasha. Namun rakyat Diyarbakir takut untuk bersaksi dalam majelis tersebut, dan hakim memutuskan bahwa Ibrahim Pasha tidak bersalah. Dan Ibrahim Pasha pun diizinkan untuk bertugas kembali di Diyarbakir. Ketika Ibrahim Pasha pulang kembali ke Diyarbakir, Ibrahim Pasha pun menyiksa sejumlah besar penduduk Diyarbakir dan mengeksekusi semua orang yang mengadukannya kepada Sultan Murad III. Hingga penduduk Diyarbakir yang sudah tidak tahan dengan kezaliman Ibrahim Pasha pun melakukan pemberontakan terhadap Ibrahim Pasha. Ibrahim Pasha yang mengetahui adanya pemberontakan terhadap dirinya kemudian bertahan di dalam benteng dan menembaki para pemberontak dengan meriam, hingga jatuh banyak korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Dan kisah kezaliman ini hanya satu dari banyak kisah tentang kezaliman pemerintahan Daulah Utsmaniyah. Yang ketujuh, jabatan yang diwariskan. Monarki dan dinasti tidak hanya digunakan di dalam jabatan Sultan Daulah Utsmaniyah saja, namun ternyata juga digunakan untuk jabatan-jabatan pemerintahan lainnya. Bahkan jabatan-jabatan akademis di akhir-akhir masa kekuasaan Daulah Utsmaniyah juga diwariskan dari orang tua kepada anaknya. Jabatan-jabatan tersebut ialah jabatan seperti pengajar, imam, hakim, dan mufti pemberi fatwa. Sejarawan Turki Ahmad Jaudat mengatakan bahwa jabatan-jabatan di dalam Daulah Utsmaniyah diwariskan kepada anak-anak dari pejabat bahkan saat anak-anak tersebut masih muda dan masih kecil. Dan anak-anak pejabat tersebut memulai karir mereka saat mereka masih kecil. Hal ini tentu saja membuat nuansa nepotisme sangat kuat dan pejabat negara pun menjadi tidak lagi dinilai berdasarkan kemampuan mereka, namun dinilai dari siapa bapa dan leluhur mereka. Yang kedelapan, pasukan Janisari. Pasukan Janisari dianggap sebagai salah satu faktor yang menyebabkan runtuhnya Daulah Utsmaniyah. Pasukan Janisari seperti sebuah pedang yang memiliki dua sisi. Di satu sisi, pasukan Janisari membantu Daulah Utsmaniyah memperluas kekuasaannya dan menyebarkan dakwah Islam melalui kecintaan mereka untuk berjihad dan keikhlasan mereka mengabdi kepada Sultan Daulah Utsmaniyah. Pasukan Janisari berjasa besar dalam kemenangan-kemenangan Daulah Utsmaniyah di berbagai pertempuran penting, seperti pembukaan kota Konstantinopel dan peristiwa Mohawks. Namun sayangnya pasukan Janisari akhirnya berubah menjadi sebuah kekuatan politik yang negatif yang kerap terlibat dalam pemberontakan terhadap Sultan dan konspirasi istana yang menjatuhkan para Sultan Daulah Utsmaniyah. Pasukan Janisari memanfaatkan lemahnya para Sultan Daulah Utsmaniyah di masa-masa akhir Daulah Utsmaniyah untuk sedikit demi sedikit menguasai Daulah Utsmaniyah dan memanfaatkan kekuasaan tersebut untuk kepentingan pribadi mereka. Pasukan Janisari kerap kali mengumumkan pemberontakan atas Sultan dan memaksa Sultan untuk memberikan mereka harta sebagai imbalan bagi pengamanan posisi para Sultan. Saat posisi Sultan Daulah Utsmaniyah diisi oleh orang-orang yang lemah, pasukan Janisari pun semakin berani dan semakin keras dalam mengontrol dan mengatur gerak-gerik Sultan. Dari yang tadinya mereka hanya meminta imbalan dari pengamanan posisi Sultan, menjadi tuntutan untuk melengsarkan Sultan jika sang Sultan tidak menyetujui permintaan-permintaan pasukan Janisari. Ada masa di mana pasukan Janisari memaksa Sultan untuk menghentikan perang dan kembali ke ibu kota. Ada kalanya pasukan Janisari memaksa Sultan untuk menurunkan para menteri,
Bahkan pasukan Jenisari ada kalanya meminta Sultan untuk mengeksekusi orang-orang yang menghalangi kepentingan mereka, jika hal itu menurut mereka perlu dilakukan. Ketika Sultan Utsman II mencoba mengurangi pengaruh pasukan Jenisari dan memperbaiki kondisi negara, pasukan Jenisari justru berkhianat dan memberontak terhadap Sultan Utsman II. Sultan Utsman II pun ditangkap dan dipermalukan di depan rakyatnya dan akhirnya dieksekusi mati setelah pasukan Jenisari memaksa Syekhul Islam untuk mengeluarkan fatwa yang membolehkan hal tersebut. Setelah itu pasukan Jenisarilah yang memegang kekuasaan. Mereka menentukan siapa yang akan menjadi Sultan Daulah Utsmaniyah, siapa yang akan diangkat sebagai menteri. Dan mereka pun terlibat dalam jual beli jabatan dalam pemerintahan Daulah Utsmaniyah dan memberikan jabatan kepada siapa saja yang mampu membeli jabatan tersebut dengan harga tertinggi. Hal ini terus berlanjut hingga akhirnya Sultan Mahmud II mampu membubarkan pasukan Jenisari dalam sebuah peristiwa yang disebut dengan peristiwa Khairiyah. Maka berakhirlah dominasi pasukan Jenisari pada tahun 1826 Masehi dan Sultan Mahmud II merubahnya menjadi pasukan militer modern yang menggunakan sistem kemiliteran Eropa yang diberi nama pasukan Muhammadi. Yang kesembilan, pernikahan Sultan dengan para budak wanita. Kebiasaan para Sultan Daulah Utsmaniyah menikahi para budak wanita dianggap sebagai sebuah kesalahan yang cukup berpengaruh bagi Daulah Utsmaniyah. Hal ini menyebabkan permusuhan dan persaingan antara para pangeran. Karena para pangeran dilahirkan dari budak-budak perempuan yang berbeda-beda. Dan setiap budak wanita yang memiliki anak dari sultan sangat ingin agar anaknya nantinya menjadi sultan. Agar sang budak wanita nantinya menjadi ratu ibu atau ibu suri, yang merupakan jabatan paling tinggi bagi wanita di dalam Daulah Utsmaniyah. Setiap ibu dari pangeran tersebut ingin berkuasa di dalam pemerintahan Daulah Utsmaniyah dan menjadi sosok yang berpengaruh di dalam istana. Semakin lama persaingan antara para budak wanita ini semakin sengit dan berat. Para pangeran pun tidak menjadi saudara namun menjadi musuh antara satu dengan yang lainnya. Dan setiap ibu dari para pangeran tersebut mendoktrin kepada anaknya bahwa saudaranya ialah saingan dalam mendapatkan posisi putra mahkota dan posisi sultan. Dan saat seorang pangeran telah menjadi sultan, dengan arahan ibunya, sang sultan akan mengeksekusi saudara-saudaranya. Maka muncullah sebuah era di dalam Daulah Utsmaniyah yang disebut dengan era kekuasaan harem, di mana para ratu istana lebih berkuasa daripada para sultan. Dan pemerintahan Daulah Utsmaniyah dikendalikan oleh para ratu, yang sebelumnya ialah budak wanita para sultan. Contoh paling nyata ialah Ratu Safiyah Sultan yang mengeksekusi mati 19 pangeran untuk mengamankan posisi putranya Sultan Muhammad III. 19 pangeran tersebut dieksekusi mati tepat setelah kematian suaminya Sultan Murad III. Ketika putranya Muhammad III tiba di Istanbul, dia bertanya kepada ibunya, di mana saudara-saudaranya? Dan ibunya menjawab bahwa saudara-saudaranya telah menyusul ayahnya menuju kuburan. Yang ke-10, bangsa Arab dan Turki. Yang ke-10, bangsa Arab dan Turki. Tidak benar bahwa bangsa Arab ialah penyebab runtuhnya Daulah Utsmaniyah. Kita dapati bahwa bangsa Arab pada mulanya menyukai Daulah Utsmaniyah. Contohnya ialah saat penduduk Syam meminta Sultan Salim I untuk masuk ke Syam dan menguasai dan melindungi wilayah mereka. Saat itu penduduk Syam mengirimkan surat kepada Sultan Salim I untuk membebaskan mereka dari kezaliman para gubernur Daulah Mamlukiyah. Maka Sultan Salim I pun memenuhi permintaan mereka dan bergerak bersama pasukannya untuk menguasai wilayah Syam dan Jazirah Arab. Bangsa Arab pun setelah itu mengakui Sultan Salim I sebagai sultan mereka dan khalifah mereka. Namun bersamaan dengan melemahnya Daulah Utsmaniyah dan munculnya gerakan nasionalisme Turki dalam bentuk Partai Persatuan dan Kemajuan, maka muncul gerakan rasisme dan kezaliman di dalam pemerintahan Turki Utsmani terhadap bangsa Arab. Maka bangsa Arab pun melakukan pemberontakan dan perlawanan sebagai respon dari kezaliman para gubernur Daulah Utsmaniyah di masa-masa akhir kekuasaannya. Seperti Gubernur Jamal Pasha As-Saffah yang melakukan kekerasan dan pembunuhan di wilayah Jazirah Arab. Mustafa Kamal Pasha pun menyatakan dalam pidatonya bahwa sudah cukup bagi bangsa Turki menanggung beban khilafah selama berabad-abad. Dia berpendapat bahwa bangsa Turki mendapatkan kesengsaraan dengan menanggung beban khilafah berupa wilayah yang luas dan keharusan untuk menghadapi pasukan-pasukan dari berbagai negara. Dan telah datang masa bagi bangsa Turki untuk membangun wilayah Turki saja tanpa memikirkan hal-hal lainnya. Itu teman-teman sekalian beberapa hal yang menjadi penyebab bagi runtuhnya Daulah Utsmaniyah.
Terima kasih Anda sudah menonton video ini sampai habis, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.